criminal offensive side eye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil sebagian dari materi kami yang berjudul klasifikasi biaya. Sebelum kami mempresentasikan hasil diskusi kami, sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota saya. Saya sendiri, Graciela Tandra. Saya Yoli Amanda Francisca. Saya Magdalena Tagalog. Saya Lydia Wulandari. Saya Neza Rezalia. Selamat menonton video kami. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan beberapa bagian dari klasifikasi biaya. Yang pertama itu ada biaya berdasarkan produk. Biaya dalam hubungannya dengan produk terdiri dari biaya produksi dan biaya non produksi. Dari bagian biaya produksi dan biaya non produksi itu ada bagiannya lagi. Biaya produksi itu ialah biaya yang dikeluarkan dalam produksi yang terdiri atas biaya bahan baku langsung, biaya bahan baku tak langsung, serta ada biaya overhead pabrik. Nah, di sini kita masuk ke dalam penjelasan biaya bahan baku langsung. Biaya ini ialah biaya yang dikeluarkan sebagai bahan utama yang tidak dapat dipisahkan dari produknya. Seperti kita akan membuat produk makanan yang berupa itu ialah bakwan. Nah, bakwan itu kan ada produk utamanya, ada bahan utamanya itu ialah tepung serta sayur dan itu sebagian dari contoh dari biaya bahan baku langsung. Nah, selanjutnya kita masuk di biaya tenaga kerja langsung. Di biaya tenaga kerja langsung ini ialah biaya yang dikeluarkan untuk membayar tenaga kerja yang menambah atau mengkonversi bahan baku langsung menjadi produk selesai. Maksudnya itu seperti membantu memproduksi sebuah produk biar agar cepat selesai gitu. Kayak istilahnya kalau kita ingin membuat kue, nah itu kan ada biaya tenaga kerja langsungnya, itu kan pasti kita membutuhkan sebuah alat itu yang bernama mixer. Mixer itu yang membantu kita nanti untuk menyelesaikan pekerjaannya itu gitu. Jadi istilahnya ini biaya utama yang untuk membeli sebuah alat untuk membantu membuat produk gitu guys. Nah, biaya yang ketiga itu kita akan masuk ke dalam biaya overhead pabrik. Biaya di sini, biaya yang dimaksud biaya overhead pabrik itu ialah biaya yang dikeluarkan selain biaya bahan baku langsung dan biaya tenaga kerja langsung yang membantu memproduksi sebuah produk sampai selesai. Kita masuk di bagian biaya overhead. Biaya overhead itu terdiri dari yang pertama biaya tak langsung, yang kedua tenaga kerja tak langsung, dan ketiga itu biaya tidak langsung lainnya. Nah, yang pertama ini kita bahas di biaya tidak langsung atau bahan pendorong. Yang artinya bahan yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan produk tiap pemakaiannya relatif dan lebih sedikit. Contohnya seperti paku, lem, dan cat. Kedua yaitu tenaga kerja tidak langsung. Tenaga kerja tidak langsung dalam memproduksi produk selesai. Contoh itu seperti pengawas, supervisi, dan satpam pabrik. Nah, yang ketiga yaitu biaya tidak langsung lainnya. Biaya selain bahan yang tidak langsung dan tenaga kerja tidak langsung yang mempunyai kontribusi dalam penyelesaian produk selesai. Contohnya seperti beban penunjukan mesin, listrik, dan BPD pabrik. Masuk ke unsur-unsur biaya produksi dapat digolongkan sebagai yang pertama yaitu biaya utama atau spring cost, yaitu gabungan atau penjumlahan antara biaya bahan baku dengan biaya tenaga kerja. Yang kedua yaitu biaya konversi atau konversi cost, yaitu biaya yang digunakan untuk menambah bahan baku langsung menjadi produk selesai. Masuk pengertiannya yaitu biaya merupakan gabungan atau penjumlahan atau banyaknya tenaga kerja dan biaya overhead pabrik, yaitu biaya non produksi. Biaya non produksi yang terkait dengan proses produksi. Biaya ini juga disebut dengan biaya operasi atau biaya komersil. Yang kedua yaitu biaya non produksi terdiri dari penawaran adalah
biaya yang dikeluarkan jika produk selesai diproduksi. Contohnya itu beban iklan, sampel produk, gaji bagian karyawan, pemasaran biaya pengiriman. Yang terakhir yaitu biaya administrasi. Biaya administrasi adalah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan perusahaan secara contohnya itu biaya gaji manajer dan administrasi kantor, dan yang terakhir adalah sewa kantor. Oke, selanjutnya kita akan masuk biaya berdasarkan departemen. Sebelum masuk ke biayanya, ini ada identifikasi biayanya, yaitu ada departemen produksi dan departemen pendukung. Departemen produksi atau biaya langsung departemen adalah unit dalam perusahaan manufaktur yang memproduksi barang dan jasa, di mana biaya yang terjadi pada departemen ini dibebankan sepenuhnya secara langsung kepada barang dan jasa yang diproduksi. Contoh, gaji mandor pabrik yang digunakan oleh departemen bersangkutan. Selanjutnya, departemen pendukung atau biaya tidak langsung departemen adalah unit pada perusahaan yang secara tidak langsung terlibat dalam kegiatan produksi, di mana departemen pendukung memberikan jasanya kepada departemen lain di dalam perusahaan, baik itu pada departemen produksi ataupun departemen pendukung lainnya. Contohnya, biaya penyusutan dan biaya asuransi merupakan biaya yang memanfaatkan digunakan secara bersama oleh masing-masing departemen. Selanjutnya, biaya berdasarkan volume. Biaya berdasarkan volume itu adalah biaya yang totalnya berubah-ubah sebanding dengan perubahan volumenya. Dan biaya berdasarkan volume itu terbagi dua, yaitu biaya variabel dan biaya tetap. Biaya variabel itu dia totalnya berubah sebanding dengan perubahan volume produksi. Dan contohnya itu ada biaya bahan baku, tenaga kerja, upah lembur, bahan bakar. Contoh yang kedua itu ada biaya tetap. Biaya tetap itu ada biaya yang totalnya tidak berubah walaupun kapasitasnya itu berubah ataupun normal. Contohnya itu gaji supervisor, pembelian mesin, penyusutan jika itu menggunakan metode garis lurus. Selanjutnya masuk ke biaya semi. Biaya semi adalah yang mendukung unsur tetap dan mengandung unsur variabel, di mana biaya tersebut ada yang jumlahnya berubah-ubah sesuai dengan perubahan kuantitas, ada unsur jumlah tetapnya. Biaya semi ini dapat dikelompokkan jadi dua, yaitu biaya semi tetap sama biaya semi variabel. Biaya semi tetap itu adalah jenis yang tidak sepenuhnya tetap, melainkan berubah secara bertahap sering dengan perubahan volume aktivitas atau produksi. Contohnya itu gaji supervisor. Kedua itu masuk ke biaya semi. Biaya semi variabel adalah biaya yang dapat tetap konstan dalam rentang tertentu dari aktivitas tetapi berubah setelah batas tertentu tercapai. Contohnya itu biaya telepon, listrik, air yang ada tarif. Air yang ada tarif tetap sebagai biaya langganan dan biaya pemakaian sesuai tingkat aktivitas. Sekian presentasi dari kami. Kalau ada salah kata kami mohon maaf. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.